Ya, shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati sahabat semua, para subscribe. Tuhan berkati, diberkati segala pekerjaan dan diberikan kesehatan yang senantiasa dari Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi sahabat, saya sedikit bercerita tentang sahabat saya Suci Marfuah ya. Jadi banyak hal mungkin yang tidak bisa dia sampaikan oleh karena keadaan dan waktu. Namun saya sangat mengenal beliau karena kami juga pernah satu pelayanan dalam penginjilan. Jadi ada banyak orang dulu ya sahabat ya yang bersama dengan kami, bukan hanya dia sendiri, namun ada banyak orang. Namun sudah entah pada kemana itu. Ada yang sahabat saya orang Melayu, orang Aceh, orang Minang gitu ya. Mereka adalah penginjil handal saudaraku. Bahkan ada yang sekarang ini di sebuah daerah di Kalimantan yang tidak bisa dijangkau dengan nomor HP. Sebenarnya saya pengen menyaksikan mereka di channel ini karena kesaksian mereka itu sangat luar biasa sahabat. Bahkan ada yang punya kesaksian itu ya, diusir oleh orang tuanya, sampai pakaian tidak dikasih, sampai pakaian di badan pun dicopotin sama orang tuanya. Akhirnya dia pergi dari rumah oleh karena sudah meninggalkan agamanya yang lama, percaya kepada Tuhan Yesus. Sesuatu hal yang hebat dari kesaksian dia, ketika dia menaiki bus sampai ke Medan, dan ketika dia berjalan pun orang yang melihat tidak heran gitu, walaupun dia tidak berbusana. Itulah hebatnya. Saya kalau dengar kesaksian dia itu sangat luar biasa bagi saya. Dia diberikan perlindungan oleh Tuhan sehingga orang melihat dia itu tidak tidak telanjang begitu. Inilah menjadi sesuatu yang pengen saya saksikan di channel ini. Namun beliau di sebuah desa dalam pelayanan penginjilan, susah sekali dihubungi nomornya. Paling dia kalau ke kota baru aktif nomornya, di daerah Kalimantan Timur ya sahabat. Jadi sahabat yang terkasih, mengenai Suci Marfuah, dia adalah orang yang saya kenal mulai tahun 2002 atau 2003 ya. Saya agak lupa, atau sekitar 2001 lah, karena sudah cukup lama ya, sudah puluhan tahun. Dia tidak pernah merasakan kesenangan di dalam kehidupannya sampai sekarang. Itulah, jadi makanya saya bilang penderitaan dia sangat luar biasa. Dibanding saya tidak ada apa-apanya sahabat, untuk senantiasa mengiring Yesus. Walaupun keluarganya sudah menolak dia, lost kontak, menurut cerita dia tadi malam itu memang benaran sahabat ya. Memang setelah ikut Tuhan ini dia sebenarnya semalam dia pengen cerita semuanya, cuman saya batasi karena menyangkut daripada hal-hal yang menurut saya dirahasiakan di dalam pelayanan ini, karena memang terlalu sakit, terlalu banyak dia dikecewakan ya dalam orang-orang dalam sendiri. Bahkan dia berkali-kali hampir menikah dengan hamba Tuhan, pendeta lagi. Pas mau menikah dibatalkan. Saya pun nggak tahu kenapa kok begitu hebat pikul salib dari dia. Bahkan kebanyakan dia pikul salibnya malah dari orang-orang dalam. Itu tuh satu hal yang bagi saya luar biasa ya. Sampai sekarang dia tetap setia ikut Tuhan, tetap setia di penginjilan, melayani banyak-banyak orang. Beliau itu
di mana-mana selalu ada gitu ya. Di Pekanbaru juga pernah gitu ya, di Medan juga pernah, di Jawa juga pernah. Jadi itulah saya bilang dia itu penginjil lintas provinsi. Namun ya itulah sahabat, sering dimanfaatkan oleh orang-orang, bahkan orang-orang dalam. Bahkan dia pernah di sebuah pelayanan hanya dijadikan seperti pembantu saja, mengurus anak-anaknya, bayinya, membersihkan rumahnya. Persembahan kasih tidak pernah diberikan gitu ya. Makanya tadi malam sahabat melihat dia kesaksian tidak menggunakan listip. Saya tanya kenapa tidak pakai listip. Nggak ada katanya uangnya untuk beli listip ya. Sedih juga sih sahabat. Walaupun memang saya transferkan sedikit untuk beli pulsa, namun itu sangat jauh sekali lah, karena saya pun bekerja hanya sebagai taksi online, karena saya masih tercukupi lah. Makanya nomor rekening dia yang saya tampilkan sahabat. Nomor rekening saya tidak perlu saya tampilkan karena saya masih tercukupi dengan penghasilan sebagai driver online ini. Ya puji Tuhan lah, apapun itu disyukuri dan bisa berbagi berkat dengan apa yang kita punya walaupun tidak berlimpah-limpah. Sahabat, saya memang waktu dengar dia saksian, dan sebelum itu kita ngobrol-ngobrol, dia cerita bagaimana memang pengalaman dia sempat hampir kecewa sekali dengan kekristenan pernah, namun dia tidak mau tinggalkan Yesus. Namun dia sangat kecewa, dia sampai bilang saya berhentilah dalam pelayanan ini. Makanya semalam ada dia cerita, Tuhan panggillah saya, udah capek saya katanya, karena memang terlalu berat sekali ya kehidupan, tantangan dari pihak dalam yang dialami begitu. Sedangkan diputusin oleh orang yang mau menikahi kita satu kali saja mungkin itu sakit juga ya. Tapi kalau sudah berkali-kali dikecewakan oleh hamba Tuhan yang memberikan pengharapan bagi seorang pendeta, itu sesuatu hal yang sangat sakit sih. Makanya dia sampai sekarang belum menikah, walaupun ada juga saat ini yang sedang memberikan harapan kepada dia. Sahabat, marilah kita terus berdoa bagi dia supaya dia senantiasa dikuatkan, karena potensinya sangat hebat. Saya sedih ya kalau orang yang sudah banyak memenangkan jiwa tiba-tiba oleh karena kekecewaan, sakit hati saat pengangkatan malah tertinggal. Karena yang dilihat Tuhan bukan karena kita melakukan itu dan melakukan itu, namun bagaimana diri kita ini bisa mengampuni dan mengasihi sahabat. Kalau kita masih ada rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa benci, tidak bisa mengampuni sahabat, saya percaya kita akan sangat sulit untuk bisa masuk kerajaan Allah. Hanya kasih karunia Allah lah semua itu kita serahkan kepada Tuhan ya, masalah penghukuman itu, karena itu adalah haknya Tuhan Yesus. Jadi sahabat, banyak hal mungkin yang memang dia harus nyatakan, namun saya batasi karena memang ditonton oleh banyak publik, jadi tidak baik juga ya. Nah itulah, namun sampai sekarang saya kuatkan supaya dia tetap giat kembali dalam pelayanan penginjilan, karena memang potensinya sangat luar biasa. Dia diusir oleh keluarganya, ditolak oleh keluarganya, di dalam kecimpungan ia juga merasakan hal yang tertolak, dimanfaatkan yang hanya untuk mencari uang begitu. Jadi dia seringlah seperti dibuat seperti sapi perah. Memang kadang kan mantan muslim ini kesaksiannya sangat menjual untuk menguntungkan satu pihak. Jadi dia kesaksian kemana-mana gitu ya,
ya yang dapat berkatnya ya pendeta ini gitu loh. Jadi sampai rumahnya kayak istana, dia malah nggak dapat apa-apa, kerjanya hanya seperti baby sister dan pengurus rumah tangga yang bersihkan rumah dan ini dan itu, ya hanya dikasih makan saja gitu ya. Dan beberapa tempat pelayanan juga yang begitu. Makanya dia sempat terombang-ambing sampai masuk ke sebuah ajaran sesat, itu yang dia bilang tadi malam ya, sampai masuk ke sebuah ajaran sesat yang di dalam ajaran itu ditampari orang, dilempar pakai sendal gitu ya. Jadi sahabat, berat memang perjuangan para murtadin ini, tidak semua juga langsung diterima, disanjung. Berbeda dengan saya melihat ya, mualaf itu selalu dibela, walaupun kadang-kadang dia koar-koar, menghina-hina, tetap ada pembelaan, penyanjungan dari mereka, karena dianggap ketika ada satu orang yang mampu dimualafkan, maka pahala tersebut akan terus berjalan dalam kehidupannya. Sahabat, mari kita doakan terus Suci Marpua supaya dia kuat dan terus menyala-nyala di dalam roh, apalagi umurnya yang sudah tidak muda lagi menurut saya, supaya diselesaikanlah semua segala tantangan sampai sekarang ini. Saya katakan kepada dia, Ci, aku ingin melihat kamu senang dalam kehidupanmu beberapa tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan. Kasihan juga nengok kau capek terus mengalami masalah yang sangat berat seperti ini. Saya bilang begitu, tapi dia bilang, ya iyalah San, mau gimana. Saya bilang, jangan mau kecewa terus menerus dalam hidupmu, bangkit dan semangat, karena semangat dan sukacita sangat dipentingkan dalam pelayanan ini, sahabat. Oke sahabat, Tuhan berkati semua. Shalom, selamat bekerja, jaga kesehatan. Haleluya.